Kasus apa ini? Aku nggak nyangka kasus korupsi sebesar ini. Apa? Ini kasus 5 tahun yang lalu. Gimana bisa kasus ini dibiarkan begitu saja? Kasus ini sangat mengganjal. Aku yakin kasus korupsi ini pasti masih berlangsung sampai sekarang. Aku harus kasih tahu Adit. Adit, aku menemukan bekas lama ini. Ini kasus korupsi industri timah yang ditutup karena kurangnya bukti. Di mana kamu menemukan berkas ini? Emangnya kamu ingin kita membuka kasus ini lagi? Tentu saja, kasus ini sangat mengganjal dan tidak adil. Kita harus menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Dulu senior kita yang menyelidiki kasus ini aja udah dipindahkan ke kantor cabang lain. Ini melibatkan pejabat dan perusahaan timah besar. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik sama kasus itu? Memang tidak mudah, banyak data yang mencurigakan di berkas ini. Aku nggak bisa mengabaikan ini. Ada aliran dana yang nggak jelas, laporan keuangan yang tidak sinkron, dan ada beberapa kontrak yang tidak mungkin pernah ditelusuri lebih lanjut. Aliran dana? Maksud kamu ada transaksi yang belum dicatat atau disembunyikan? Benar, beberapa transfer ke rekening yang terdaftar atas nama perusahaan fiktif. Jumlahnya tidak sedikit dan waktu itu tidak sempat ditindaklanjuti karena bukti lainnya kurang mendukung. Selain itu, ada catatan perubahan nilai saham perusahaan timah yang tiba-tiba naik ketika mereka mendapatkan kontrak besar dari pemerintah. Itu bisa menjadi indikator adanya suap. Tunggu, jadi kamu pikir mereka mungkin cuci uang melalui perusahaan fiktif dan main saham ilegal? Iya, kelihatannya begitu. Mungkin data ini yang dulu dianggap sepele tapi sekarang tampak lebih jelas. Apalagi dengan perkembangan teknologi, keuangan yang lebih transparan. Aku juga melihat ada beberapa nama pejabat yang sering muncul dalam transaksi ini. Tetapi kenapa dulu tidak pernah dicurigai? Sebenarnya aku juga nggak ngerti tentang kasus ini. Aku cuma tahu bahwa kasus ini memang sempat diselidiki oleh senior kita. Maka dari itu Adit, kita harus membuka kasus ini lagi dan mencari tahu kebenarannya. Aku nggak yakin kita bisa membereskan kasus ini. Bisa, kita pasti bisa. Karena itu kita harus bekerja sama. Adit, emangnya kamu tega melihat begitu banyak orang yang dirugikan? Sedangkan mereka yang melakukan korupsi ini bersenang-senang? Baiklah Triandi, aku setuju. Kita bisa membuka lagi kasus ini dengan bukti baru. Kamu punya ide untuk mulai dari mana? Kita harus menelusuri aliran dana ini lebih dalam. Mencari tahu siapa di balik perusahaan fiktif itu. Periksa kontrak yang mencurigakan. Dan lihat apakah ada pejabat yang masih terlibat sampai sekarang. Oke. Bisa jadi dana besar kalau perlu. Ayo, kita buka lagi semua datanya bersama. Harus ke Bento Indra ini. Indra, kamu pasti nggak bakalan percaya sama yang aku dengar tadi pagi. Alah, pasti bisa ngomong sama orang kantormu itu. Bukan, si Triandi sama si Adit. Dia akan buka lagi kasus kembali. Kasus timah. Hah? Kenapa mereka berani melakukannya? Itu sudah ditutup. Mereka pasti sudah gila. Mereka bilang mereka menemukan berkas lama yang isinya data yang menyesatkan, yang bisa membahayakan perusahaan kita. Alah, itu hanya berkas lama. Mereka tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan bisa menjatuhkan kita. Kamu jangan terlalu meremehkan. Mereka ini berbahaya, apalagi Triandi dan Adit. Bisa berbahaya, tahu nggak? Kamu harus dengarkan ceritanya dulu tadi siang. Kita harus menelusuri aliran dana ini lebih dalam. Mencari tahu siapa di balik perusahaan fiktif itu. Periksa kontrak yang mencurigakan. Dan lihat apakah ada pejabat yang masih terlibat sampai sekarang. Oke. Ini bisa jadi dana besar kalau perlu. Ayo, kita buka lagi semua datanya bersama. Dari pembicaraan itu, aku rasa mereka bisa saja menemukan jejak kita. Kamu tahu konsekuensinya? Tentu saja, jika mereka menemukan sesuatu, hidup dan karir kita akan hancur. Aku gak mau semuanya sia-sia, Rudi. Semua yang kita bangun, risiko yang kita ambil,
hanya untuk melihatnya hancur. Aku nggak bisa membayangkannya seperti apa. Hendra, kita harus segera bertindak, tidak bisa hanya duduk dan diam seperti ini. Kalau mereka sudah menggali lebih dalam, kita sudah selesai. Kita harus main cerdas. Kita bisa menciptakan kebingungan, memberikan informasi yang salah untuk menjauhkan mereka dari kita. Itu berbahaya, Hendra. Jika kita gagal, kita akan kehilangan segalanya. Kita juga kehilangan hidup kita. Kalau kita tidak bertindak, kita pasti kehilangan. Kita harus ambil semua risiko ini. Aku nggak mau semuanya hancur karena kegigihan mereka mencari bukti. Oke, aku akan atur semuanya sekarang. Akan memata-matai mereka. Mereka nggak tahu apa yang akan mereka hadapi. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Ingat, kita berjuang untuk bertahan, Rudy. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi sekarang. Kalau mereka terus menggali, kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Masuk. Randy, saya dengar kamu membuka lagi kasus yang sudah lama tertutup sebelumnya. Kenapa? Apakah ada hal yang menurutmu menarik? Ya Bu, tetapi bukan saya yang menangani kasus ini. Menurut saya masih banyak kejanggalan di dalam kasus ini. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti ini? Karena banyak bukti-bukti yang baru muncul. Menurut saya, banyak pelaku yang bermain di balik layar. Jika kita diam saja, maka kasus ini tidak akan terselesaikan. Sebenarnya saya ragu, tapi kalau kamu yakin di kasus ini banyak bukti yang kuat, maka lanjutkanlah kasusnya. Tapi ingat, jangan sampai kita terlalu berurusan dengan hal yang luar kendali kita. Siap Bu, saya akan tetap berhati-hati. Baik, kalau begitu silakan lanjutkan tugasmu. Terima kasih Bu, sudah percaya kepada saya. Saya permisi dulu. Terima kasih Arina sudah datang. Saya senang bisa membantu dalam menuntaskan kasus ini. Jadi, kami ingin membuka kasus lama ini yang berpotensi masih berlanjut sampai sekarang. Kami membutuh bantuanmu untuk mencari informasi mengenai pola aliran dana dan semua pelaku di balik perusahaan-perusahaan ini. Apakah ada pola tertentu yang muncul dari transaksi keuangan ini? Sejauh ini, kami punya aliran dana ke beberapa rekening yang diduga perusahaan fiktif. Tapi, yang menarik, ada koneksi antara lonjakan harga saham perusahaan timah dengan aliran dana tersebut. Ini bisa jadi bukti adanya pencucian uang. Saya yakin pasti ada terlibat dengan pejabat tinggi. Kalau itu benar, maka kita harus berhati-hati. Ini dapat menarik banyak pihak yang tidak ingin kasus ini terbuka kembali. Apakah kamu mempunyai informasi lain, Arina? Yang pernah saya dengar, ada seorang pengacara bernama Siska. Dia pembela Hendra. Dari rumor yang beredar, dia lebih dari sekedar pengacara. Si kamu, dia terlibat secara langsung. Sejauh mana dia terlibat? Sebenarnya aku nggak terlalu yakin, apalagi tidak mempunyai banyak bukti. Tapi dia dikenal sebagai orang yang licik. Jika kalian menggali lebih dalam, maka kalian harus berhati-hati. Karena hampir banyak orang yang nyaris terkena masalah. Terima kasih Arina, ini sangat membantu. Ingat, jangan ada yang terburu-buru. Pastikan semuanya berjalan dengan aman. Pasti, kami akan bermain aman. Terima kasih, kami pergi dulu. Riyandi, sudah lama kita tidak bertemu. Ada keperluan apa datang sini? Saya tidak akan berlama-lama, Siska. Anda tahu, jika saya ingin membuka kasus korupsi timah yang melibatkan Hendra. Ternyata Anda orang yang tidak sabaran, karena Anda langsung saja membahas hal pokok seperti ini. Saya di sini mencari kebenaran. Kalau benar Hendra terlibat, dia harus bertanggung jawab sebesar apapun pengaruhnya. Riyandi, Hendra sudah mempercayakan saya untuk menangani kasus ini. Dia tidak bersalah. Tuduhan-tuduhan itu tidak lebih dari asumsi dan spekulasi yang tidak berdasar. Saya tidak bicara soal asumsi, saya bicara soal fakta. Bukti berupa berkas yang berisikan catatan yang mengganjal menunjukkan keterlibatan. Riyandi,
Sebagai seorang pengacara, saya tahu bagaimana sistem hukum bekerja. Mungkin saja berkas yang menurut Anda itu bukti, tidaklah sekuat apa yang Anda kira. Hendra itu orang yang bersih. Dia tidak lain hanyalah pengusaha sukses yang ingin mengembangkan bisnisnya. Korupsi bukanlah bagian dari dirinya. Jika saya menghargai Anda sebagai pengacaranya, tetapi Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Hendra memanfaatkan jabatannya demi keuntungan. Tidak, Triandi. Yang saya lihat hanyalah seseorang yang bekerja keras dan jujur. Hendra bekerja dalam koridor hukum. Dan semua tuduhan ini hanyalah upaya untuk menjatuhkan namanya. Anda sedang mengejar bayangan. Itu bukan bayangan. Sistem ini korup dan Hendra bagian dari itu. Anda begitu membelanya karena Anda juga pasti ikut terlibat, kan? Hati-hati dengan perkataan Anda, Triandi. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang pengacara. Menyiratkan bahwa saya terlibat hanya karena saya membela Hendra adalah pemikiran yang sangat dangkal. Saya hanya ingin memastikan bahwa siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Tidak peduli seberapapun kuat mereka atau seberapa baik mereka diliput. Anda terlalu percaya diri, Triandi. Anda pikir dengan sedikit bukti itu, Anda bisa menjatuhkan Hendra. Dia sudah terjun di bisnis ini jauh lebih lama dari yang Anda kira. Dan dia tidak semudah itu untuk dijatuhkan, apalagi oleh Anda. Saya tidak peduli seberapa lama dia berbisnis atau seberapa besar kekuasaannya. Hukum tidak memandang jabatan atau pengaruh. Keadilan akan berbicara. Keadilan? Anda benar-benar percaya bahwa ini hanya soal hitam dan putih? Tentu saja, kenapa saya harus meragukannya? Realitasnya, banyak hal yang Anda sebut keadilan itu ditentukan oleh uang dan kekuasaan. Dan Hendra memiliki keduanya. Saya di sini bukan untuk berbicara soal realitas pahit yang Anda bela. Saya di sini untuk membawa kebenaran, meskipun harus melewati orang-orang seperti Anda yang berusaha menutupi. Anda boleh berbicara mengenai kebenaran sesuka Anda. Tapi ingat, di pengadilan yang akan berbicara adalah bukti yang solid dan pengacara yang tahu cara bermain. Dan percayalah, saya lebih dari siap untuk memastikan Hendra keluar sebagai pemenang. Jika begitu, kita lihat siapa yang benar-benar diadil. Saya tidak akan mundur, dan saya yakin kebenaran akan berpihak kepada yang benar. Silakan, Triandi. Tapi jangan salahkan siapapun ketika Anda menyadari bahwa kebenaran yang Anda kejar hanyalah ilusi di dalam sistem yang sudah lama dikuasai oleh orang-orang seperti Hendra. Kita lihat saja, aku tidak takut kepada siapapun di atas hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kelihatan capek, Mas. Apa kasus yang kamu tangani seberat itu? Iya, cukup berat. Semakin aku selidiki, semakin banyak hal yang membuat kepala pusing. Aku ada ancaman, tetapi aku tidak mungkin mundur untuk saat ini. Kamu yakin itu nggak bahaya? Aku tahu kamu selalu hati-hati, tapi kalau ancamannya udah seberesiko ini, mending kamu nggak usah terlalu maksain. Aku tahu resikonya, tapi ini pekerjaan yang harus aku selesaikan. Jika aku berhenti sekarang, nanti banyak yang lepas dari tanggung jawabku. Ya udah, ingat tetap hati-hati. Kami berdua bakal nungguin kamu pulang dengan selamat. Aku ngerti, aku tidak akan nekat. Kalian tenang saja. Oke, yuk kita makan malam. Halo Rudi, ada apa? Halo Pak Tri, saya tahu kita mungkin tidak sedekat itu, tapi saya pikir ada hal penting yang perlu saya sampaikan tentang kasus ini. Oh ya, apa yang begitu mendesak sampai kamu langsung menelpon saya? Saya dengar Bapak ingin mengusut lagi kasus korupsi timah yang melibatkan Pak Hendra. Dan jujur, saya rasa ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak. Saya pikir ini bisa sangat membantu, apalagi kalau Bapak benar-benar ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Informasi dari kamu, kenapa kamu merasa yakin dengan informasi yang kamu ketahui? Karena saya pernah bekerja di perusahaan timah tersebut sebelum saya bekerja di sini.
saya mengetahui kejadian itu. Saya bisa memberikan beberapa informasi yang mungkin semua orang tidak mengetahuinya. Jadi, kamu menyimpan informasi ini selama ini dan baru sekarang memutuskan untuk berbicara. Kenapa? Saya tahu, sepertinya terdengar mencurigakan. Tapi waktu itu, situasinya berbeda. Sekarang, melihat Bapak mulai bergerak, saya rasa ini saat yang tepat untuk membicarakan apa yang harus dibicarakan. Tentu, saya juga ingin membantu Bapak dalam mengungkap semuanya dengan lebih cepat dan aman. Apa maksudmu dengan aman? Kamu pikir ada yang berbahaya jika kasus ini diusut tuntas? Pak, saya hanya ingin Bapak menyadari bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak ingin kasus ini terbuka. Orang-orang dengan kekuatan dan pengaruh kalau Bapak melangkah tanpa informasi lengkap bisa jadi beresiko, baik bagi Bapak maupun tim penyidik. Rudi, saya di sini untuk mengungkapkan kebenaran, apapun resikonya. Kalau kamu punya informasi yang bisa mempercepat penyelidikan, saya ingin tahu. Tapi, saya tidak tertarik dengan peringatan-peringatan yang sama. Saya mengerti. Maka, dari itu kita harus berbicara secara langsung. Ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan secara tatap muka daripada lewat telepon. Saya bisa bagi Bapak gambaran lebih luas tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Baiklah, tapi ingat, kalau ini hanya taktik untuk mengalihkan atau menyembunyikan sesuatu, kamu hanya membuang waktu saya. Kapan dan di mana kita bisa berbicara? Saya hargai sikap profesional Bapak. Bagaimana kalau kita bertemu besok jam 1 siang di kafe cewek? Saya akan siap di sana dengan semua informasi yang saya miliki. Oke, saya akan datang. Tapi pastikan informasi yang kamu bawa itu memang penting. Jangan sampai ini cuma membuang waktu. Tentu Pak Triandi, saya jamin ini akan berguna untuk penyelidikan Bapak. Sampai jumpa besok. Akhirnya Bapak datang juga. Ada beberapa hal yang ingin saya omongkan di sini. Jadi Rudi, informasi penting apa yang kamu sampaikan kepada saya? Jadi begini Pak Tri, ada beberapa dokumen tentang kasus Hendra yang belum terungkap, seperti ada transaksi gelap yang sampai sekarang belum banyak orang tahu. Dokumen apa yang kamu maksud? Kenapa itu belum pernah muncul dalam penyelidikan sebelumnya? Bapak tahu kan, kalau misalnya orang-orang seperti Hendra itu terancam, Hendra bukan salah satunya. Hendra mempunyai orang-orang besar di atasnya. Jadi, mereka tidak bisa tinggal diam kalau nama mereka terancam. Kamu bicara konspirasi besar, siapa saja yang terlibat? Kamu harus jelas, Rudi. Saya akan kasih tahu Bapak siapa saja yang terlibat. Tapi sebelum itu Bapak harus pikirkan lagi untuk membuka kasus ini keluar. Bisa jadi orang-orang akan terancam seperti saya sedang kesulitan. Mungkin Bapak juga akan kesulitan. Jadi ini peringatan, kamu menyuruh saya untuk menutup kasus ini? Bukan begitu Pak. Kalau kasus ini dibuka kembali, Bapak pasti akan tahu risikonya bagaimana. Saya tidak mau risiko yang Bapak tanggung susah. Dan itu tidak hanya terjadi ke Bapak, bisa jadi terjadi ke saya. Rudi, tugas saya adalah mengungkap kebenaran. Kamu pikir kamu bisa mengalihkan saya dengan ancaman ini? Kamu salah. Saya tidak akan pernah berhenti hanya karena ada pihak-pihak yang merasa terancam. Pak Tiandi, Bapak terlalu idealis. Bapak tahu betul orang-orang di Hendra itu memiliki kekuatan. Dan Bapak tahu betul kalau orang-orang Hendra itu bukan sembarangan orang. Dia bisa melakukan apa saja termasuk keselamatan Bapak. Saya sudah pernah berhadapan dengan kasus-kasus yang lebih berat daripada ini. Jika ada yang terlibat, semuanya harus terbongkar. Saya tidak akan kompromi. Pak, saya berusaha membantu Bapak. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan saran saya, jangan salahkan saya jika sesuatu hal akan terjadi. Orang-orang seperti itu tidak akan tinggal diam. Kalau benar kamu ingin membantu saya, maka berilah saya informasi yang berguna untuk menuntaskan masalah ini. Jika tidak, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Ini sia-sia. Kalau Bapak terus keras kepala seperti ini, Bapak sendiri yang akan menyesal. Kenapa kamu mengkhawatirkan saya? Apakah kamu juga terlibat dalam kasus ini? Terlibat? Jangan konyol. Pak Tri, saya hanya ingin memberikan peringatan kepada Bapak. Bapak yang sedang memimpin dan berbahaya. Bukan saya. Kalau kamu benar-benar bersih, kenapa kamu repot-repot memperingati saya seperti itu? Bapak tidak tahu apa yang Bapak hadapi. Kalau Bapak terus menggali, ada kekuatan yang lebih besar datang ke Bapak.
lebih besar daripada Bapak bayangkan, yang bisa membahayakan Bapak. Ini bukan masalah korupsi kecil-kecilan, ini permainan besar. Kalau itu benar, kamu pikir kamu bisa menggantikan saya dengan cerita seram ini? Bapak terlalu naif. Mereka akan menghancurkan Bapak. Saya tidak ingin ikut tenggelam karena keras kepala Bapak. Kalau kamu tidak terlibat, kamu tidak perlu takut. Tetapi kalau kamu menyuruh saya untuk berhenti, saya semakin yakin kalau kamu juga ikut terlibat. Bapak tidak akan mengerti. Bapak akan menyesal. Jangan salahkan saya kalau semuanya berantakan. Semakin keras kamu mencoba mematikan saya, semakin jelas kalau ada yang kamu sembunyikan. Pak, kelihatannya pertemuan tadi cukup berat. Apa yang terjadi di sana? Saya harus bertemu dengan Rudi. Dia memberitahu saya sesuatu hal tentang kasus ini dan sekaligus memberi ancaman. Ancaman dari Rudi. Apa yang dia bilang? Dia bilang, Bapak tidak tahu apa yang Bapak hadapi. Kalau Bapak terus menggali, ada kekuatan yang lebih besar datang ke Bapak. Lebih besar daripada Bapak bayangkan, yang bisa membahayakan Bapak. Ini bukan masalah korupsi kecil-kecilan, ini permainan besar. Dia mencoba membuat Bapak mundur. benar. Dia bilang kita harus berhenti karena ini bukan soal tentang keadilan, tapi tentang pertahanan. Menurutnya, mereka mempunyai jaringan yang kuat dan dapat menghancurkan siapapun yang mengganggunya. Bapak nggak kepikiran buat mundur kan? Tidak sama. Semakin banyak ancaman yang datang kepada kita, semakin jelas kita berada di jalur yang benar. Tapi jika mereka ketakutan, itu pertanda kita sudah dekat dengan inti permasalahan. Kalau gitu, kita harus bergerak lebih cepat, Pak. Supaya mereka tidak punya waktu untuk menghilangkan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Benar, tapi kita juga harus tetap berhati-hati. Saya sudah mengumpulkan beberapa bukti tambahan. Ini ada foto-foto transaksi gelap yang melibatkan Hendra, dan ada juga foto rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan Hendra dengan beberapa orang penting lainnya yang ikut terlibat dalam kasus ini. Siapa orang-orang ini? Apakah kita sudah bisa mengidentifikasi semuanya? Cukup sulit untuk mengenali mereka dari bukti yang kita dapatkan ini. Mungkin mereka dari dunia politik dan bisnis, orang-orang yang selama ini kita curigai. Kita bisa meminta bantuan Arina untuk menemukan mereka. Oke, segera temui Arina. Kita harus memastikan siapa saja mereka dan apa peran mereka di dalam kasus ini. Pak, kalau orang-orang ini sudah terlibat begitu dalam, berarti mungkin mereka memiliki jaringan yang lebih besar dari yang kita duga, Pak. Kita harus mempersiapkan langkah pencegahannya, Pak. Dengan semua bukti yang kita miliki sekarang, mereka tidak akan bisa bersembunyi lagi. Kita bisa mengaitkan semuanya ke satu jalur. Kita hanya perlu beberapa bukti lagi untuk memperkuat bahwa Hendra dan beberapa orang penting lainnya terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan kita harus siap membawa ini ke pengadilan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin kita menahan informasi ini, semakin banyak waktu mereka untuk menutupi jejak mereka. Pak, saya setuju. Kita harus bertindak dengan cepat. Tapi bagaimana dengan keselamatan kita? Dengan ancaman yang diberikan Rudi kepada kita, apakah kita siap menghadapi resiko ini? Sama, saya tahu ini berbahaya. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua kerja keras kita akan sia-sia. Kita tidak bisa mundur hanya karena ancaman. Apa yang dibilang Pak Tri itu benar, Sarma. Kita jangan mundur hanya karena satu ancaman. Kita harus terus memantau semua perkembangan kasus ini dan mengkoordinasikannya dengan Arina. Arina, terima kasih sudah mau datang. Kami butuh bantuanmu kali ini. Aku selalu siap kalau ada urusan penting. Jadi bukti apa yang kalian dapatkan kali ini?
Ini foto rekaman CCTV dari pertemuan Hendra dengan beberapa orang penting lainnya. Kami mengenali satu di antara mereka, tapi dua di antaranya kami tidak tahu. Kami butuh bantuanmu untuk mengidentifikasi mereka. Yang ini Hendra, yang satunya lagi aku tidak mengenalinya. Aku pernah mendengar tentang dia di lingkungan politik. Bisa jadi dia perantara antara pengusaha dan pejabat tinggi di pemerintahan yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apa kamu tahu siapa mereka, Rin? Salah satu dari mereka pasti Malik, seorang pengusaha yang memiliki jaringan kuat di bisnis timah. Dia bekerja di balik layar. Jika ada di pertemuan ini, artinya skema ini jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Malik, itu berarti kita berhadapan dengan jaringan yang besar. Siapa lagi yang kamu kenal, Rin? Berikan aku waktu 1-2 hari untuk mendapatkan informasi tambahan. Kalau ini benar, kita dapat menghubungkan ke jaringan yang jauh lebih besar. Tapi ingat, jika kalian mendalaminya, maka akan semakin berbahaya pula. Kami sudah tahu risikonya, Rin. Tapi kami tetap harus menghentikan aksi mereka. Baik, aku akan menghubungi kalian setelah mendapatkan informasi tambahan. Terima kasih, Arina. Aku sudah memastikan kedua orang tersebut. Ini lebih dalam dari dugaan kita. Siapa mereka? Ini Hendra, seperti yang kalian ketahui, dia bukan hanya orang yang menjalankan skema ini, tetapi penghubung utama yang memastikan semua uang dan barang itu berjalan dengan lancar. Itu sudah kita duga. Lalu siapa dua orang lainnya? Yang ini Malik, seperti yang diduga, dia seorang pengusaha yang memiliki banyak aset. Semua transaksi gelap melalui perusahaan-perusahaannya. Dia juga mempunyai beberapa koneksi ke pejabat di pemerintahan. Jika dia terlibat dalam pertemuan ini, artinya ada pengaruh politik yang menopang bisnis ilegal ini. Malik. Jika dia terlibat, ini akan jauh lebih rumit. Dia punya banyak pengaruh. Lalu yang ketiga ini siapa? Yang satu ini sangat mengejutkan, namanya Pak Farel. Dia seorang menteri yang mengatur sistem ini lancar. Pak Farel, dia kan sangat dihormati di kementerian. Nggak ada yang pernah menyangka bahwa dia akan terlibat dalam kasus seperti ini. Inilah yang membuat mereka semakin sulit untuk dijatuhkan. Hendra sebagai eksekutornya, Malik sebagai yang punya uang dan kekuasaan, Pak Farel yang menguruskan operasi itu. Kalau kita bisa membuktikan keterlibatan Pak Farel dalam kasus ini, kita bisa membuka jaringan mereka. Tapi kita harus punya bukti yang kuat. Aku sudah menambahkan beberapa informasi, tapi kalian harus mencari banyak informasi untuk menjatuhkan mereka di pengadilan. Aku akan mulai menghubungi kontak kita di kementerian untuk melihat apakah ada informasi tambahan yang bisa kita dapatkan tentang Pak Farel. Kita perlu menyiapkan semuanya sebelum kita membawanya ke pengadilan. Tapi ingat, kalian harus bertindak dengan tepat dan cepat agar mereka tidak menyerang balik. Kami selalu hati-hati. Ini misi yang terlalu penting untuk gagal. Wah, dia nih. Saya dengar Anda masih menggali soal kasus ini. Sampai Anda rela datang ke sini. Apakah Anda tidak lelah? Saya rasa Anda buang-buang waktu. Saya di sini bukan bicara tentang waktu, tapi saya di sini memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Keadilan? Anda pikir ini soal hitam dan putih? Ini tidak sesederhana itu, Triandi. Kalau Anda bijak, Anda harus berhenti sekarang, sebelum terlambat. Saya tahu dunia tidak sesederhana itu, Hendra. Tetapi saya tahu bahwa keadilan ada di sini.
Anda boleh mengancam saya, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk melangkah. Anda pikir Anda bisa selamat dari semua ini? Saya bisa hancurkan hidup Anda dalam sekejap. Ini bukan hanya sekedar sebuah permainan. Jika memang itu resikonya, saya terima. Tetapi saya tidak akan pernah berhenti untuk melangkah jika kasus ini belum selesai. Ya Andi, saya mendengar Anda bertemu dengan Hendra. Bagaimana? Dia mencoba menakut-nakuti saya, mengira saya takut hanya karena ancamannya. Itu sudah biasa. Mereka yang merasa terpojok seringkali menggunakan ancaman. Tapi ingat, ancaman hanya alat untuk menggoyah Anda. Jangan sampai goyah. Saya mengerti Pak, tetapi saya membutuhkan bukti yang lebih kuat. Apakah Bapak memiliki saran? Anda sudah di jalur yang benar. Teruskan pengalian bukti dari setiap pihak terkait. Jangan lupa, keadaan yang kecil bisa menjadi kunci yang besar. Dan pastikan tim Anda solid, karena ini semakin berbahaya. Saya mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Saya akan segera bertemu dengan tim saya untuk membahas rencana selanjutnya. Bagaimana pertemuan Bapak dengan Hendra? Apa ada sesuatu yang baru? Tidak banyak. Dia semua seperti biasanya. Saya yakin dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kita masih membutuhkan bukti yang lebih kuat dan jelas. Kami sudah mengecek ulang semua dokumen yang Bapak berikan. Ada beberapa keanehan dalam laporan keuangan, tapi belum cukup kuat untuk menjeratnya. Saya punya ide. Arina mungkin bisa membantu kita. Arina pernah memberi kita informasi penting sebelumnya. Saya yakin Arina bisa mendapatkan kunci terakhir tentang kasus ini. Oh iya, Arina. Saya percaya dia. Dia memiliki banyak informasi. Dan dia juga tahu bahwa Hendra itu lebih baik dari siapapun. Kita mungkin bisa mendapatkan bukti yang kita butuhkan. Baik, tapi hati-hati. Arina mungkin menjadi target selanjutnya. Kita tidak bisa kehilangan dia. Saya akan berhati-hati. Ini adalah langkah krusial dalam kasus ini. Arina, saya butuh bantuanmu. Informasi terakhir yang kamu berikan kepada saya sudah cukup membuka kasus ini. Tapi saya masih membutuhkan suatu hal yang lebih konkret. Apakah ada orang lain yang dapat memberikan informasi kepada saya yang lebih jelas? Riyandi, ada satu orang lagi yang dapat membantumu. Tapi dia orang yang berbahaya. Namanya Budi. Dia salah satu kepercayaannya Hendra. Budi, apakah dia tahu banyak tentang kasus ini? Ya, dia tahu semua urusan keuangan Hendra. Kalau ada yang tahu bukti terakhir, itu pasti dia. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati karena dia orang yang tidak mudah untuk diajak bicara. Saya akan atur pertemuan dengannya. Terima kasih Arina, informasi ini sangat berguna. Budi, aku tahu siapa kamu dan peranmu dalam tim Hendra. Aku hanya membutuhkan satu hal, yaitu bukti terakhir untuk menjerat Hendra. Andi, ini bukan masalah kecil. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Hendra bisa menghancurkan kita semua. Hendra tidak akan bisa menyentuhmu jika kamu bekerja sama. Kamu tahu seberapa dalam aku masuk ke dalam kasus ini, maka berilah aku bukti dan kami akan melindungimu. Aku memiliki data keuangan penting. Bukti transfer yang menghubungkan Hendra dengan orang-orang terlibat dalam kasus korupsi. Itu bisa jadi bukti terakhir. Tapi jika aku memberikan ini, aku tidak bisa kembali. Jika kamu tidak mau bicara, kamu akan ikut terseret. Ini kesempatan terakhirmu untuk keluar. Maka bantulah kami dan kami akan melindungimu.
Ini semua yang kamu butuhkan. Setelah ini, jangan cari aku lagi. Tak membuat keputusan yang tepat, Budi. Terima kasih. Sudah waktunya kita sudah mengepung tempat ini. Bukti sudah cukup kan? Bukti yang kita dapatkan sudah lebih dari cukup. Transaksi ilegal, rekaman CCTV, dan dokumen keuangan yang kita dapatkan. Kita tidak bisa dilihat oleh saja. Tim, bersiap. Nah, kayaknya nggak biasa-biasanya karena seperti ini. Inilah saatnya, dia yang akan mengungkapkan semuanya. Anda tidak akan kemana lagi. Semua bukti sudah ada di tangan kami. Ayo. Karma, bagaimana pendapatmu atas rekaman ini? Apakah ini akhir dari kasus korupsi besar? Ini baru permulaan. Kami akan menangkap 2 orang lagi yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Siapakah mereka? Apakah mereka pejabat tinggi yang selama ini juga terlibat? Saat ini kami masih belum bisa mengungkapkan nama-nama secara spesifik. Namun sudah dipastikan bahwa orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang penting dan saat ini masih bersembunyi di balik layar. Baik, apakah mereka memiliki peran kunci dalam jaringan korupsi ini? Publik ingin tahu, terutama setelah Hendra dan Budi ditangkap. Tentu saja, mereka memiliki peran yang sangat penting. Baik, ada kekhawatiran bahwa setelah mereka ditangkap, mereka masih bisa menjalani jaringan ini. Jadi, bagaimana tim penyidik memastikan agar hal ini tidak terjadi? Untuk saat ini kami masih dalam proses memutus semua aliran dana dan komunikasi jaringan di antara mereka. Dan dengan bukti yang sudah kami dapatkan dan dukungan penuh dari pihak penegak hukum, kami yakin kami bisa menyelesaikan kasus ini. Publik masih menunggu ketegakan keadilan. Jadi, seberapa yakin kalian bahwa kasus ini akan berujung pada hukuman yang setimpal bagi para kaum yang terlibat? Kami sangat yakin dengan kerja keras tim penyidik dan beberapa pihak yang terlibat, Hendra, Rudi, dan 2 orang lainnya akan ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Dan ini bukan sekedar hanya menangkap orang-orang yang terlibat, namun mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita. Dan itu adalah misi yang kami pegang teguh sampai saat ini. Jadi, terima kasih atas waktunya Dayana dan Sarma. Saya yakin kasus ini akan dinikmati oleh publik secara cermat. Terima kasih kembali Kesha, bersama mengikuti negara. Terima kasih. Kita tidak akan bisa kehilangan mereka. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Jangan sampai mereka kabur. Keduanya kelihatan tenang, tidak curiga. Ayo kita bergerak sekarang. Farel, balik! Apa kalian ditangkap atas tuduhan korupsi? Kalian tidak punya bukti apa-apa untuk menangkap kami. Semua bukti yang kami punya sudah kuat untuk menjatuhkan kalian berdua. Apa ini? Pasti salah paham. Permainan sudah berakhir. Semua orang yang kalian lindungi selama ini sudah mulai bicara. Tidak mungkin. Semua sudah kita rapikan. Sudah, jangan ngomong di sini. Sudah mulai bicara. Semua sudah kita rapikan. Dandi, apakah ini akhir dari operasi besar yang kalian lakukan? Apakah semua yang terlibat sudah tertangkap? Ya, dengan tertangkapnya Farel dan Malik, semua pihak kunci dalam jaringan korupsi ini sudah berada di dalam tahanan. Baik, apakah masih ada kemungkinan jaringan ini terus berjalan meskipun para pemimpinnya sudah tertangkap?
kami akan memastikan semua aset dan aliran dana yang terhubung ke jaringan ini telah dibukukan. Dan juga kami juga akan memastikan bahwa mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melanjutkan aksinya. Baik, saya yakin publik pasti sangat akan menghargai kerja keras kalian. Jadi, apakah ini akhir dari kasus korupsi besar yang terjadi di negara kita? Ya, kami yakin ini adalah akhir dari salah satu babak paling gelap dalam korupsi di negeri ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon sebutkan nama dan umur. Nama Hendra, umur 39 tahun. Oke, Hendra, Anda tahu kenapa Anda di sini? Bukti-bukti korupsi dan pencucian uang sudah kami kumpulkan. Apa Anda ingin bicara lebih jauh sekarang? Kalian pikir kalian bisa menangkap saya dengan mudah dengan semua apa yang kalian miliki? Bukti yang kalian pegang itu semua palsu dan menyesatkan. Ini adalah dokumen keuangan yang menunjukkan transaksi antara Anda, Malik, dan Farel. Rekening di luar negeri, aliran dan dana ilegal, dan bukti suap kepada pejabat. Semuanya mengarah kepada Anda. Dengan bukti sejenis ini, Anda masih mengelak, Anda mencoba menipu kami. Ini semua tidak bisa membuktikan apapun, hanya transaksi bisnis biasa. Kalian terlalu banyak berimajinasi. Ini rekaman dari pertemuan Anda dengan Udi, di mana Anda membahas cara menyembunyikan uang hasil korupsi. Kami juga punya rekaman suara percakapan itu. Pak masih mau bilang ini hanya kebetulan? Rekaman? Ini semua bisa dipalsukan. Kalian tidak bisa menggunakannya untuk menjatuhkan saya. Itu bukan tentang rekaman saja, Hendra. Kami juga memiliki saksi yang siap beraksi melawan Anda, termasuk orang-orang dari dalam jaringan Anda, seperti Malik dan Farel. Mungkin sudah bicara dan sekarang kami butuh pengakuan dari Anda. Kalian pikir kalian bisa mematahkan saya dengan ancaman seperti ini? Saya memiliki orang-orang yang bisa melindungi saya, bahkan jika saya dalam penjara. Orang-orang Anda tidak akan bisa berbuat banyak. Kami sudah memutuskan semua aliran dana dan komunikasi. Anda tidak punya jalan keluar, Hendra. Lebih baik Anda bicara sekarang. Karena jika tidak, hukuman Anda bisa lebih berat. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya, karena saya tidak merasa melakukan korupsi ini. Semua bukti ini palsu. Baik, jika Anda tidak mau bicara Hendra, tapi ingat, jika Anda semakin diam, semakin sulit situasi Anda. Mohon sebutkan nama dan umur Anda. Perkenalkan, nama saya Rudi, umur saya 38 tahun. Oke, Rudi, kami sudah mendengar sebagian dari cerita Anda. Anda bekerja di sini, tetapi menerima suap dari Hendra, teman lama Anda. Kenapa Anda melakukannya? Saya butuh uang. Hendra, dia teman lama saya. Kami semakin dekat ketika saya masih bekerja di perusahaan timah itu. Setelah saya pindah ke KPK, dia datang ke saya. Dia tahu saya memiliki akses ke informasi soal penyelidikan. Awalnya, saya tidak ingin terlibat, tapi situasi keuangan buruk dan Hendra menawarkan uang. Jadi, Anda menerima suap dari Hendra untuk menutupi bukti korupsi yang dia lakukan. Iya benar. Dia bilang ini hanya sementara dan dia akan memastikan saya tetap aman. Saya tahu saya salah, tapi saya benar-benar terdesak saat itu. Kenapa Anda tidak mencari bantuan atau melaporkannya? Anda bekerja di lembaga anti korupsi, seharusnya tahu resikonya. Saya tahu, tapi Hendra bukan orang asing. Dia teman saya. Saya pikir bisa diatur dalam masalah besar. Dia bilang ini bukan masalah besar, hanya untuk sementara. Uangnya juga sangat membantu saya waktu itu. Dan sekarang, setelah semuanya terungkap, apa yang ingin Anda katakan? Ini adalah kesempatan Anda untuk membersihkan nama Anda, Rudi. Saya menyesal. Saya benar menyesal. Saya tidak seharusnya menerima uang itu. Saya seharusnya melaporkannya. Tapi saya tidak mau kehilangan pekerjaan atau persahabatan kami. Tapi sekarang saya sadar, semuanya saya salah. Hendra sudah tertangkap. Begitu juga Malik dan Farel. Mereka tidak bisa menyakiti Anda lagi.
Sekarang saatnya untuk Anda membantu kami menghentikan jaringan ini sepenuhnya. Ceritakan semuanya, Rudy. Saya akan bicara. Saya tidak tahan lagi. Hendra, Malik, Farel, mereka yang mengatur semuanya. Saya hanya mengikuti perintah mereka untuk menutupi bukti dan tidak melaporkan. Saya benar-benar menyesal. Kami akan mencatat semua pengakuan Anda, Rudy. Ini bisa membantu Anda, tapi Anda harus bekerja sama sepenuhnya. Saya akan bekerja sama. Saya tidak ingin hidup saya dihancurkan lebih jauh. Saya hanya ingin ini semua selesai. Akhirnya, dia berbicara. Ini akan membantu kita. Rudy, dia pemain kecil, tetapi pengakuannya penting untuk memperkuat bukti. Sekarang, kita memiliki bukti yang kita butuhkan untuk membawa mereka ke pengadilan. Semoga besok Farel dan Malik akan mengakui perbuatannya. Kawan Anjay. Bagaimana? Apakah kemarin Rudy sudah berbicara dengan jujur? Tentu saja, pasti dia takut di penjara. Ketika begini aja dia baru takut. Kemarin kemana aja dia? Memang uang dari Hendra dan menutupi kasus korupsi yang Hendra lakukan. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Baru saja, kami selesai menginterogasi Farel dan Malik. Mereka mengakui perbuatannya. Ini akan sangat mempermudah usaha kita. Benar sekali. Bagaimana jika hari ini kita makan-makan untuk merayakan selesainya kasus korupsi timah ini yang sudah terkubur 5 tahun lamanya? Ayo.